Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan welcome back to my channel. Jadi untuk konten kali ini gue bakal bahas sesuatu yang serius. Enggak, slow aja, santai. Jadi kita bakal ngebahas tentang P3K yang lagi marak-marak dibicarain sama orang-orang yang sibuk mencari lowongan atau mungkin nanti bakalan daftar untuk P3K. Yang mana kita ketahui bahwa P3K sendiri adalah cabang dari ASN. ASN kan ada dua kan, ada PNS, ada P3K. P3K sendiri itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan berita pertama yang akan saya sampaikan kali ini ada salah satu daerah yang sudah menyerahkan SK P3K. Kalau dari rumor-rumornya kan Januari baru informasi sama pendaftaran. Tapi ini Januari sudah menyerahkan SK P3K. Saya nggak tahu karena ini dilansir langsung dari situs kabupatennya, situs resmi kabupatennya. Oke, dilansir langsung dari situs resmi pemerintah Kabupaten Kuningan ya, pemerintah Kabupaten Kuningan. Gua baikin dulu kameranya biar agak jauh dikit. Di sini dengan alamat website kuningankap.go.id. Jadi judul beritanya di sini 427 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K bahagia terima SK P3K. Ini bukan untuk apa ya, jadi untuk gambaran aja kalian. Di sini diberitakan pada tanggal Jumat 8 Januari 2021, Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH menyerahkan petikan keputusan Bupati Kuningan tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1. Jadi baru tahap 1, berarti ada tahap selanjutnya nih. Sekaligus melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional guru dan penyuluh pertanian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Tuh coy, jadi ini tahap 1, mungkin ada tahap keduanya ya. Tapi mereka duluan ya. Dalam sambutannya itu Bupati menyampaikan pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan rekrutmen P3K tahap 1 ini untuk jabatan guru dan penyuluh pertanian dari tenaga honorer X kategori 2 yang ada di dalam database BKN. Berarti ini yang syarat dari guru ataupun tenaga teknis yang dari honor K2 ya. Dan ini ada informasi lagi nih untuk sistem seleksinya itu menggunakan CAT ya, UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jumlah pendaftar sebanyak 568 orang. Terus tuh lulus administrasi 552 orang, sudah lumayan berkurang ya. Yang namanya pendaftaran ya pasti ada seleksi gitu kan, pasti akan gugur. Tapi biasanya kalau ini orang dan lulus seleksi sebanyak 427 orang yang terdiri dari 337 orang tenaga guru dan 90 orang tenaga penyuluh pertanian. Ini ngomong apa sih? Dan tahun 2018 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 49 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Peraturan ini memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui skema P3K dan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tenaga non-PNS yang sudah bekerja di pemerintahan daerah dan usianya di atas 35 tahun. Itu kata Bupati Kabupaten Kuningan tadi. Oke, jadi ini juga salah satu informasi penting mungkin nanti akan terjadi di daerah kalian lulus ya. Setelah menerima petikan keputusan pengangkatan sebagai P3K, maka saudara-saudara segera melapor kepada pimpinan unit kerjanya masing-masing dan mulai melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas ataupun SPMT. Itu ujar Pak Bupatinya ya. Jadi tadi kita lihat ada 336 orang guru dan 90 orang penyuluh pertanian yang lulus di Kabupaten Kuningan. Dari jumlah pendaftar sebanyak 568. Jadi total
427 ya yang lulus ya. Sangat apa ya, dibandingkan dengan pendaftaran CPNS rombongan saya kemarin kan banyak yang gugur. Kalau ini saya lihat dari jumlah pendaftar hanya sedikit banget ya. Jadi kesempatan lulus tuh besar. Oke, jadi kita lanjut lagi. Yang tadi tertunda ya kan, tadi ada gangguan sedikit. Untuk rencana jadwal pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. Sini ditulis, info ini saya dapat dari teman ya di grup sekolah. Sama dengan sekolah kalian, mungkin di sekolah saya juga ada beberapa orang yang berharap untuk P3K ini karena memang untuk kesejahteraan guru-guru ya, nggak mungkin gitu-gitu aja terus. Dan di sini tertulis untuk pendaftaran itu di bulan Januari, ya. Terus Februari itu materi pembelajaran dapat diakses, kemudian Mei itu ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Ini kayak naungan Pemkab gitu ya. SLB enggak, SLB ada yang Pemkab, ada yang Pemprov. Juni ujian seleksi untuk guru SMA, SMK, ini untuk Pemprov. Terus September ujian seleksi kesempatan kedua, Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Oh, jadi banyak kesempatan diberikan kepada kalian. Kepada kalian yang mau mendaftar. Untuk guru swasta bisa mendaftar usia maksimal 59 tahun. Nah, ini mungkin yang tadi jadi pertanyaan banyak orang. Gitu, jadi kontraknya kok 1 tahun sampai 5 tahun, maksimal 5 tahun, minimal 1 tahun. Karena gitu, kalau usia udah 59 gimana mau dikontrak 5 tahun, nggak mungkin kan. Jadi sampai dengan masa tengah umurnya ataupun masa kualitas mengajar seseorang itu tergantung dari itu. Kalau masih muda dia lulus mungkin bisa sampai 5 tahun. Kalau udah tua mungkin hanya 1 tahun gitu. Untuk selanjutnya apalagi di sini ditulis untuk seleksi ASN 2021 CPNS formasi guru ditiadakan dan dialihkan ke P3K. Waduh, ini yang bahaya. Tapi nggak apa, kan cuma 2021 ya sini katanya. Kalau nggak salah juga kan ngejar target cuma 1 juta. Jadi kalau 1 juta udah terpenuhi ya nggak ada lagi. Jadi nggak mungkin juga P3K semua kan, pasti formasi guru yang pensiun itu nanti bakalan diisi gitu sama CPNS di tahun selanjutnya, bukan di tahun 2021. Ini dari informasi yang saya dapat ya, bukan berarti benar apa salahnya, tapi bisa dijadikan patokan buat kalian. Untuk syarat pendaftaran P3K, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, telah mengajar minimal 2 tahun dan terdata di Dapodik. Oh iya, bagus. Nanti jadi nggak perlu lama sebetulnya honor. Jadi yang honor buat 3 tahun pun bisa dengan syarat terdaftar di Dapodik. Terus yang kedua ada tidak mengajar. Ini untuk yang tidak mengajar tetapi telah lulus PPG dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Ini yang berat. Ya, karena saya aja yang udah ngajar belum lulus PPG. Terus yang ketiga honor K2 yang telah lama mengajar. Nah, ini biasa honor K2 untuk mereka yang di atas 35 tahun ya. Karena kalau CPNS kalau nggak salah itu nggak bisa yang 35 tahun, dia ikut di kelas K2 juga kalau yang 35 tahun. Kalau K2 itu minimal 10 tahun kalau nggak salah, dia sudah mengabdi selama 10 tahun. Terus itu ada juga seleksi P3K akan diadakan 3 kali. 3 kali men, sampai terkejar target yang diinginkan gitu ya. 2021, 2022 dan 2023. Penempatan sesuai kuota formasi yang tersedia. Oh, jadi sama dengan CPNS ya, kayak gini, ada formasinya yang tersedia di mana aja, di situ nanti lulusnya gitu mungkin. Apabila gagal 3 kali berturut-turut masih bisa ikut seleksi tapi penempatan di daerah terpencil. Nggak masalah sih saya, yang penting kan lulus dulu. Karena banyak orang yang pengen lulus. Masalahnya kadang yang lulus udah lulus malah curhat saya.
Seleksi P3K tidak sebanyak tes PNS dengan rincian. Nah gini, ini tentang tesnya nih. Tes SKB manajerial 40 soal, terus tuh sosiokultural 10 soal, dan teknis 40 soal, berarti 40, 10, 90 ya. Dan 10 soal itu tes wawancara tertulis. Wow, kayak wawancara. ASN P3K akan dikontrak minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kinerja pegawai dan kebutuhan instansi. Jadi kalau instansi emang butuh, nggak usah takut bilang cuma 5 tahun, sebenarnya diperpanjang gitu ya. Perpanjang, cuman kayak tadi bedanya PNS dan P3K masalah tunjangan pensiun saja yang nggak ada. Terus tuh kalau PNS dia juga nggak ada kontrak gitu, tapi tetap ada penilaian ini kinerjanya. Emang gak layak ya nggak mungkin, masih berjalan gitu kan. Gaji dan tunjangan antara PNS dengan P3K sama aja, hanya yang berbeda tidak ada tunjangan jaminan hari tua dan pensiun. Oke, jadi di ujung ini dikasih semangat kalian. Ayo semangat rekan-rekan, pendaftaran P3K akan dibuka mulai Maret 2021. Wah, di sini Maret 2021, tapi tadi ada yang udah bagi-bagi SK. Mungkin itu tahap 1 ataupun itu mungkin yang formasi tahun kemarin. Karena sempat ada pendaftaran kemarin. Jadi kalau ada pendaftaran CPNS ada juga biasanya pendaftaran P3K. Cuma untuk daerah saya, Pemprov saya kayaknya nggak ada gitu. Oke, jadi karena udah sampai di ujung konten kali ini, mana saya bikin konten yang santai tapi pasti tapi bermanfaat lah sedikit deh buat kalian yang lagi bertanya-tanya tentang P3K seperti apa. Dan untuk di penghujung video ini ataupun sekalian penutup, saya akan lanjutkan dengan video dari Bapak Bima Arya Wibisana yang diwawancarai secara eksklusif langsung oleh salah satu stasiun televisi Metro TV. Pak Bima Arya Wibisana ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jadi selamat menyaksikan videonya. Saya undur pamit juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pak Bima, ini rencananya belum diimplementasikan tapi sudah menuai polemik. Mungkin di kesempatan ini Pak Bima bisa menjelaskan kepada publik, khususnya guru-guru di Indonesia yang sudah khawatir dengan jalur P3K ini. Jadi yang membedakan status P3K dengan status PNS itu apa? Jadi sebetulnya P3K dan PNS itu adalah aparatur sipil negara. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Mereka bukan honorer. Mereka memiliki kedudukan, tugas, dan kewajiban yang setara untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan publik. Jadi sebetulnya mereka mengikuti suatu aturan yang baku yang tidak bisa dilakukan karena ketakutannya kan adalah pemutusan hubungan kerjanya. Jadi itu semuanya akan ada aturan-aturan yang sangat objektif dan itu perlu diikuti oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pejabat pembina kepegawaiannya, bupati, wali kota, atau gubernur, yang bisa dilakukan untuk melakukan evaluasi kepada para PPK ini. Jadi tidak bisa dilakukan dengan semena-mena untuk melakukan penilaian PPK, para PPK ini. Oke, berarti statusnya sama gitu ya, P3K sama, dengan PNS. Tunjangan gaji sama? Sama semua, berdasarkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK. Ini mereka diberikan hak yang sama untuk kelas jabatan yang sama dengan PNS. Jadi kalau guru pertama itu gaji dan tunjangannya sama persis dengan guru pertama PNS yang sekarang ini menjadi PNS. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Bagaimana dengan pensiun, Pak Bima? Karena ini kan perjanjian kerja ya, ada durasinya gitu ya. Berarti tidak ada jaminan pensiun. Nah, sebetulnya pensiun ini kan dibayarkan kalau orang telah melewati atau telah mengerjakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah kalau di PNS itu dia harus bekerja 20 tahun minimal dan usianya 50 tahun minimal. Jadi kalau mereka 50-20, usia di atas 50 dan bekerja 20 tahun, mereka baru dapat pensiun.
Kalau di bawah itu mereka juga tidak akan mendapatkan pensiun gitu. Nah, kalau di PPK karena perjanjian kerjanya antara 1 sampai 5 tahun, 1-5 tahun ini kami berharap sebetulnya perjanjian kerjanya adalah 5 tahun. Kenapa ada 1 sampai 5? 1 sampai 5 ini adalah bagi mereka yang usianya menjelang batas usia pensiun. Karena PPPK ini berbeda usianya dengan PNS. Kalau PNS itu di bawah 35 tahun. Kalau PPPK boleh di atas 35 tahun. Sampai berapa? Sampai 1 tahun menjelang pensiun. Kalau pensiun 60, 59 pun boleh mendaftar PPPK. Nah, kalau yang 56 tahun bagaimana kontraknya? Dia hanya memiliki masa kerja 4 tahun, jadi kontraknya tinggal 4 tahun itu. Nah, inilah kenapa kontraknya 1 sampai 5 tahun. Oke, jadi artinya durasinya dari 1 hingga 5 tahun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Bagaimana dengan nasib mereka yang statusnya P3K ini? Jadi setiap tahun tentu harus dilakukan evaluasi kinerja. PNS pun begitu. PNS pun dilakukan evaluasi kerja tahunan. Nah, mereka dilakukan evaluasi oleh pejabat pembina kepegawaiannya di daerah. Kalau di daerah mungkin bisa didelegasikan kepala dinasnya misalnya. Nah, acuan untuk mengevaluasi ini nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu ada acuan baku. Kalau mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan kinerja yang tinggi atau mencapai target-target yang diberikan, saya rasa tidak perlu ada ketakutan bahwa mereka akan diberhentikan. Mereka toh telah mencapai target kinerjanya, jadi misalnya habis masa kontraknya, mereka bisa diperpanjang untuk masa kontrak berikutnya sampai batas usia pensiun. Jadi tidak ada pemikiran bahwa kalau mereka bagus mereka akan diberhentikan secara semena-mena, tidak begitu. Akan tetapi kalau mereka kemudian tidak melakukan kinerja dengan baik, boleh kan misalnya kepala dinasnya atau pejabat pembina kepegawaiannya kemudian memberhentikan karena memang tidak berkinerja dengan baik. Di PNS pun begitu. Jadi saya kira ini sepadan lah. Kalau mereka bekerja mereka bisa terus, kalau tidak ya. Baik, ya, Pak Bima, jadi artinya P3K ini jadi satu-satunya jalur penerimaan bagi guru di 2021 ini, atau masih ada kesempatan yang terbuka untuk bisa melalui jalur CPNS? Jadi untuk tahun 2021 ini konsentrasi untuk guru adalah 1 juta orang PPPK. Nah, 1 juta orang ini jumlah yang besar sekali. Rekor kami di BKN dalam rekrutmen itu 200.000 setahun. Ini 1 juta, 5 kali lipat dari yang biasa kami lakukan. Dan saya kira ini bukan cuma rekor Indonesia, ini rekor dunia. Tidak pernah ada penerimaan 1 juta guru di dunia ini. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi saya kira konsentrasi untuk tahun 2021 ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah akan ada CPNS? Ini nanti harus dihitung formasi-formasi yang pensiun berapa, dan apakah formasi-formasi itu memang diperuntukkan untuk CPNS. Karena tetap dibutuhkan guru yang berstatus CPNS untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan material di sekolahan. Kepala sekolah itu statusnya ada guru, tapi mereka harus PNS. Pengawas sekolah itu adalah statusnya guru, tapi mereka harus PNS. Jadi tidak semua guru itu nanti akan statusnya PPPK. Namun demikian, yang PNS ini jumlahnya tidak banyak, dia terbatas. Akan lebih banyak guru yang berstatus PPPK. Jadi tetap akan ada, tapi mungkin tidak dibuka pada tahun 2021 ini karena kebutuhan untuk rekrutmen pada tahun 2021 ini adalah pada guru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1 juta orang. Baik. Kapan implementasinya akan mulai penerimaan P3K ini, Pak Bima? Kami bisa berharap secepatnya, karena sekarang ini kan sudah disosialisasikan. Kemudian dari pemerintah daerah juga sekarang ini sedang mengusulkan formasinya ke Kementerian Pan-RB. Nanti kalau sudah terkumpul, mudah-mudahan saya berharap April sudah bisa. Kenapa? Karena ini akan bertubrukan nanti kalau tidak cepat-cepat dengan proses penerimaan CPNS untuk formasi 2021. Jadi saya harap April, mudah-mudahan kita sudah bisa lebih cepat, lebih baik, lebih cepat. Tapi kami berharap ini April paling lambat kita sudah bisa lakukan.